Wes kita mulai ya. Oke. Siap semuanya ya. Serius ya. Sidone urutannya nggak piye? Urutane awakmu jol karo Wahyu ya San ya. Wahyu di ngelek jare. Piye yu? Yo, Apa? sidone Kamu piye? pertama apa piye jol biasan? Tuker wae biasa, tapi kowe mau coba pendapatmu ngono kan? Maksudnya kan, Nah, ngono. heeh, dong perasaan. Pendapatmu tak waca. Oke. Hmm. Sendi. Aku tetap ketelu kan ya. Ya tetap ketelu, tetap Yo. ketelu. Ya, tetap. Iso rada cepetan nggak? Katanya tutup bikin TP ini. Oh iya, Cepet-cepet. ya. Oke, Harus oke, sumpah, ayo. harus Oke, baca. ayo. Makasih. Oke ya. Sesi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia yang beranggotakan 8 anak, yaitu yang pertama ada Wahyu Saputra, yang kedua Kusnul Nur Latifah, yang ketiga Muhammad Husam Hasan, yang keempat Reza Aulia, yang kelima Muhammad Arif Bayhaqi, yang keenam Livia Kana, yang ketujuh Gusti Rajo, dan yang kedelapan Hanif Bersintashidi, yaitu saya selaku moderator. Dalam komunikasi sehari-hari yang dilakukan, banyak sekali pengguna kata-kata informal yang pada masing-masing kelompok, komunitas, atau individu biasanya berbeda-beda atau sama halnya komunikasi antara satu sama lain yang menggunakan bahasa gaul. Hal ini tergantung dari kesepakatan yang terjadi di dalam komunitas, kelompok, atau individu itu tersendiri. Penggunaan kata-kata sapaan gaul yang berbeda-beda pada setiap komunitas, kelompok, dan individu ini merupakan fenomena kebahasaan yang digunakan di dalam interaksi sosial sehari-hari di masa milenial ini. Namun ternyata terdapat adanya perbedaan dalam penggunaan kata sapaan ini di dalam suatu komunitas, kelompok, atau individu dengan yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Husam Hasan untuk pendapat tentang fenomena kebahasaan. Kata sapaan pada Saya setiap persilahkan. kelompok ini menggunakan kata-kata yang berbeda-beda. Contoh dari kata-kata gaul yang digunakan ini adalah seperti sob, bro, jin, boy, bray, pak, bu, say, beb, dan lain sebagainya. Dan untuk pendapat-pendapat yang akan disampaikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kusnul untuk menyampaikan pendapat mengenai kata sapaan gaul ini. Silahkan. Baik, terima kasih Hasan. Saya akan melanjutkan pendapat dari Hasan tadi. Contoh penggunaan kata-kata tersebut itu misalnya, Cin, apa kabar? Atau, Bray, pinjem buku dong. Nah, penggunaan kata tersebut itu biasanya digunakan untuk mengakrabkan diri. Menurut saya, itu tidak apa-apa, karena tujuannya hanya untuk sekedar mengakrabkan. Jika sudah akrab, maka hal itu akan menjadi budaya di suatu komunitas mereka. Namun, alangkah baiknya jika mereka juga masih memahami kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pendapat selanjutnya akan disampaikan oleh Gusti Raharjo. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, dengan adanya bahasa gaul yang saat ini marak digunakan, dapat menjadikan pertemanan menjadi lebih fleksibel atau menjadi lebih tapi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi fenomena kebahasaan ini juga dikarenakan oleh globalisasi dan berkembangnya bahasa Inggris di Indonesia.
yang membuat semakin banyak remaja menggunakan bahasa Inggris seperti bahasa pengganti sehari-hari saat berbicara. Terkadang juga mereka menggunakan sapaan atau kata singkatan yang disampaikan sebelumnya saat berkomunikasi. Hal ini bisa dikarenakan karena latar belakang yang berbeda seperti pendidikan dan lingkungan. Namun kebanyakan mereka menggunakan tata bahasa ini hanya untuk mendapatkan validasi dari lingkungan mereka. Jadi kayak mereka bisa dinilai sangat gaul karena berbicara bahasa Inggris dengan kata sapaan seperti itu. Namun dikarenakan hal ini, mereka menjadi sering lupa terhadap bahasa Indonesia atau bahasanya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Arif Bayandi. Menurut saya, dengan adanya bahasa gaul tersebut akan sangat mempengaruhi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena di kalangan remaja saat ini menganggap bahwa bahasa gaul itu lebih keren daripada bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia bisa punah. Untuk pendapat selanjutnya bisa disampaikan Mbak Lydia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa saat ini banyak sekali kata sapaan yang digunakan untuk berkomunikasi namun tidak sesuai pria. Lalu ada juga kata Pak yang seharusnya digunakan untuk menyapa seorang bapak. Dan masih banyak lagi kata seperti itu tidak asing lagi di telinga kita. Oleh sebab itu, kita perlu menyaring betul mana bahasa yang baik digunakan dan tidak asal-asalan memakai suatu kata untuk berkomunikasi. Selanjutnya akan disampaikan juga pendapat dari teman saya Wahyu Saputra. Menurut saya, untuk kata-kata tersebut, saya rasa itu kurang tepat ya jika digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kata tersebut itu kurang baik jika dilihat dari ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti contohnya saja, sob diambil dari kata sobat yang digunakan untuk pria memanggil pria. Itu kurang tepat karena kata tersebut tidak utuh atau dengan kata lain yang diambil hanya depannya saja seperti itu. Kemudian ada lagi yakni bro diambil dari kata brother yang digunakan pria atau wanita untuk memanggil pria. Kurang tepat kenapa? Karena dilihat saja sudah tahu jika kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Sekian menurut saya. Bisa dilanjut moderator. Oke, terima kasih untuk pendapat dari semua anggota kelompok. Jadi saya sudah menyimpulkan dari pembahasan fenomena kebahasaan ini. Jadi dapat kita jumpai di banyak tempat karena penggunaan bahasa yang berbeda banyak dilakukan oleh masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda tentunya. Setiap komunitas dan kelompok tentunya memiliki fenomena kebahasaan yang berbeda juga. Karena kebahasaan setiap komunitas dan kelompok memiliki nilai budaya yang berbeda satu sama lain. Dan juga nilai kebudayaan yang berbeda ini menghasilkan fenomena kebahasaan yang berbeda, dan hal ini merupakan perwujudan dari usaha-usaha untuk mendapatkan identitas diri dan pengakuan serta kebebasan diri dari orang lain. Permasalahan akan identitas ini berujung pada pengidentifikasian di mana pada akhirnya masing-masing komunitas dan kelompok yang memiliki nilai budaya tertentu sehingga menghasilkan fenomena kebahasaan tertentu mengidentifikasikan bahwa diri mereka berbeda dengan yang lainnya. Namun dengan adanya perbedaan identitas dan pengidentifikasian diri inilah yang membuat fenomena kebahasaan menjadi suatu kasus yang menarik untuk diperhatikan. Tetapi jika ditinjau dari sisi lain, sebenarnya fenomena ini tidak ada salahnya. Karena memang zaman sekarang bahasa Indonesia sudah banyak yang mengalami perluasan makna dan penyempitan makna juga. Dalam kognitif masyarakat masa sekarang hal ini sudah menjadi lumrah dan bahkan kata-kata pada sebagian orang merupakan suatu prestis untuk di mindset masyarakat. Kata-kata ini digunakan sebagai bahasa gaul atau juga disebut bahasa gaul.
Dan begitulah kesimpulan dari pembahasan dari pendapat kelompok 9 Bahasa Indonesia dari kami. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kap. Sudah. Jadi dia pakai di end. Disimpan. Ya, di stop saya. Ya, Di stop disimpan, hilang nggak ya? Aja sampai hilang. Aku ora ngerti yo nek Sampai di stop hilang. hilang pora iki lho. Aja Wah, sampai hilang. aja betul. Gusti lho. Enak, tak apa. Halo. Alfonso. Oh, beliau. Bocil kematian. Kita gabut. Bocil kematian tok. Bocil kematian. Dua sama nih nukas sih nih. Dua sama nih nukas. Duh, Gusti ki harus nugas ki cah pinter kok piye ta, Bay? Iki orang tak stop recordingnya lho. Nek Hasan roh terus Hasan nek misal di stop itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratau itu nana. Dadah. Ratau nge-record aku sih. Dipaksa apa di stop sih? Iku aku raro. tadi Di stop nggak sih? Ubay. Gusti kan tak Ubay ngerti paling. Ya, bayi Ngerti mana? paling. Heeh. Gus, tak Ubay yo, Gus. Gusti. Terus. Bocil kematian. Baik. Gus. Lord Gusti, halo. Apa? Iki carane Apa-apa, stop apa nyimpen recordingan piye? Cara nyimpen recordingnya apa? Ya engko lek wis Ya wis Jume buyar. Oh nek selesai iku nyimpen dhewe. Jume selesai iku nyimpen dhewe. Cari di filenya. Iya, nanti masuk otomatis ke filemu itu. Ke filemu secara otomatis. Di mami di tak bulu dandang. Drive gak sih? Iki berarti masuk ke wae recordnya yo. Engko gak di-cut. Biar. Apa iki tak pause? Bawain langsung ya apa sih? Tapi apa sih? Pause. Wis bar kan? Kan selesai udah semuanya. Apa